Kali ini kami akan mengajak Anda melakukan perjalanan memasuki alam pikiran orang-orang kuno yang menjadi pengikut dari ajaran rahasia untuk menemukan jawaban tentang rahasia di balik pikiran manusia yang ternyata erat hubungannya dengan alam semesta. Seperti yang kita tahu, dalam diri manusia terdapat bagian yang sangat penting, yaitu pikiran. Istilah pikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pikir, artinya akal budi atau ingatan. Sedangkan pikiran sendiri merupakan hasil berpikir. Pikiran juga bisa diartikan sebagai gagasan dan proses mental. Akan tetapi pada video kali ini, kami tidak akan membahas tentang pikiran seperti yang diajarkan dalam bangku pendidikan formal, melainkan kami akan mengulik tentang bagaimana kekuatan pikiran orang-orang kuno, khususnya mereka yang dikenal sebagai pemilik ajaran rahasia. Mereka yang telah mampu membangun sebuah peradaban sehingga manusia bisa eksis dan terus berkembang sampai saat ini. Orang-orang zaman dahulu sangat mengistimewakan pikiran mereka. Karena kemampuan daya pikir orang-orang terdahulu, kita dapat merasakan berbagai ilmu pengetahuan pada hari ini. Mungkin jika Socrates tidak bertanya-tanya tentang hakikat kehidupan, dunia filsafat tidak akan seperti ini. Lahirnya kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta manusia atau masyarakat merupakan bukti bahwa sejak zaman dahulu, manusia telah mengolah pikirannya dengan luar biasa. Salah satu contoh hasil kebudayaan masa lalu yang masih memukau kita sampai saat ini adalah piramida Mesir, yang merupakan hasil dari kebudayaan Mesir kuno. Seiring dengan perkembangan zaman, daya kemampuan manusia dalam memahami kenyataan dari isi kepalanya semakin berkurang. Orang-orang zaman dahulu, khususnya para penganut ajaran rahasia, percaya bahwa pikiran merupakan suatu kenyataan yang lebih nyata dari alam materi ini sendiri. Bahkan salah satu filsuf terkenal, yaitu Plato, menyebutkan bahwa gagasan sebagai hal yang nyata. Artinya, apa yang ada di dalam pikiran itulah kenyataan yang sesungguhnya. Dan apa yang terjadi pada alam fisik ini merupakan hasil dari pikiran tersebut. Pada bagian awal bab 2, buku sejarah dunia yang disembunyikan ini, Jonathan Black mengatakan, dalam dunia kuno, benda dari mata pikiran dianggap sebagai kenyataan abadi yang bisa kita yakini, sebagai lawan dari luar permukaan yang sementara di luar sana. Kalimat Jonathan tersebut menyatakan bahwa orang-orang kuno lebih percaya kepada isi pikiran dibandingkan dengan kenyataan materi. Para penganut ajaran esoteris meyakini bahwa apa yang ada di alam pikiran maupun sesuatu yang ada dalam gagasan, itulah kenyataan sesungguhnya. Sementara yang dilihat oleh mata fisik, menurut mereka ialah tidak nyata. Untuk lebih memahami tentang mata pikiran, buku ini mengajak kita untuk melakukan praktik secara langsung, yaitu dengan cara memejamkan mata dan bayangkan sebuah meja. Sebuah meja yang bagus, sebuah meja yang sangat Anda dambakan untuk bekerja. Seberapa besar ukurannya? Dari kayu apa dibuatnya? Bagaimana kayu-kayu itu akan digabungkan? Apakah kayunya akan diminyaki atau dipoles, atau polos begitu saja? Bayangkan sejelas mungkin. Sekarang, lihatlah sebuah meja yang nyata. Meja mana yang Anda yakini mengetahui kebenaran? Apa yang bisa membuat Anda lebih yakin? Isi pikiran Anda atau benda yang Anda lihat dengan akal Anda? Yang mana yang lebih nyata? Pikiran atau materi? Dari ilustrasi praktik tersebut, orang-orang dari ajaran rahasia akan mengatakan bahwa meja yang nyata adalah meja yang ada dalam pikiran. Beranjak lebih jauh pada dunia pikiran orang-orang kuno, penganut ajaran rahasia, Jonathan mengajak kita untuk membayangkan berada di alam pikiran orang-orang kuno yang sedang berjalan menembus hutan belantara untuk menuju kuil. Bagi orang-orang tertentu, hutan bukan sekedar tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan ragam jenis hewan, akan tetapi lebih dari itu. Segala sesuatu yang ada di dalam hutan hidup layaknya manusia yang memiliki perasaan. Mereka juga mengawasi setiap gerak-gerik kehidupan alam semesta, termasuk mengawasi setiap langkah perjalanan orang yang sedang melintasi hutan belantara tersebut. Gerakan pepohonan dipandang sebagai bisikan dari roh-roh yang tentu tidak terlihat.
hembusan angin dikatakan sebagai gerakan dewa, dan kilat yang menyambar dianggap sebagai sebuah pelampiasan keinginan kosmos. Ajaran esoteris yang dibahas dalam buku ini secara tersirat menunjukkan bahwa gunung merupakan salah satu simbol dari sebuah tingkat kesadaran. Mendaki gunung berarti berjalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Puncak gunung merupakan tingkat tertinggi dari kesadaran itu. Kesadaran dalam hal ini berarti memahami bahwa terdapat kekuatan yang maha di balik kehidupan ini. Segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan bagian dari yang maha tersebut, termasuk manusia. Masing-masing materi memiliki posisi dan peran masing-masing. Pergerakan benda-benda langit merupakan buah dari pemikiran kosmos. Bahkan untuk setiap kejadian terkecil sekalipun, sesungguhnya telah ditakdirkan terjadi. Lebih lanjut dalam buku ini dijelaskan bahwa tubuh manusia merupakan mikrokosmos. Artinya dalam diri manusia terdapat seluruh isi alam semesta. Organ tubuh manusia juga dikatakan memiliki hubungan dengan seisi alam semesta ini, mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar. Misalnya usus manusia yang dikatakan mirip dengan cacing, paru-paru yang dikonotasikan dengan burung, karena bentuk paru-paru mirip dengan sayap burung dan sama-sama bekerja dengan udara. Tubuh manusia juga dipercayai memiliki hubungan erat dengan tata surya. Terkait dengan hal ini, Jonathan Black dengan jelas menuliskan pendapat orang esoteris yang mengatakan semua biologi adalah bagian dari astrologi. Menurut orang kuno, tidak hanya matahari yang memiliki hubungan erat dengan makhluk hidup, akan tetapi bulan juga memiliki peranan penting dalam perkembangan kehidupan. Bentuk tubuh manusia dipengaruhi oleh pola yang dibuat di langit melalui pergerakan bintang-bintang dan planetnya. Misalnya, pergerakan planet menurut orang esoteris telah tertulis dalam tubuh manusia pada tulang rusuknya. Bahkan dengan sangat hati-hati, kami ingin mengatakan kita diberikan informasi yaitu organ tubuh manusia memiliki hubungan dengan benda-benda langit. Seperti yang dituliskan dalam buku ini, sekolah-sekolah misteri mengajarkan bahwa selain kesadaran kepala, masing-masing dari kita memiliki kesadaran hati yang berasal dari matahari, yang kemudian memasuki ruang mental melalui hati. Atau dengan kata lain, hati adalah portal jalan masuk dewa matahari menuju kehidupan kita. Begitulah Jonathan memberikan kita informasi tentang pemahaman penganut ajaran esoteris. Kembali membahas tentang pikiran, terdapat perbedaan antara orang esoteris dengan orang awam memandang posisi pikiran dalam diri manusia. Jika orang awam mengatakan bahwa pikiran merupakan ruang mental pribadi yang disadari berada di tempat lain, sementara orang esoteris meyakini bahwa pikiran ini merupakan orang lain yang berupa dewa, malaikat atau roh. Dalam ajaran esoteris, mereka meyakini bahwa masing-masing orang mengalami sendiri beberapa pusat kesadaran berbeda yang berasal dari luar kepala. Dewa-dewa, malaikat, dan roh diyakini merupakan pancaran dari pikiran kosmos, atau mereka menyebutnya sebagai makhluk berpikir. Kemudian makhluk berpikir ini menyatakan diri mereka melalui manusia. Melalui manusia ini, kemudian makhluk berpikir tersebut menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan suatu peradaban. Salah satu yang dicontohkan dalam buku ini, misalnya Alexander yang Agung atau Napoleon, merupakan sarana dari makhluk berpikir untuk membawa perubahan pada kehidupan manusia. Kami ingin mengutip pendapat seorang filsuf mistik yang dituliskan dalam buku ini, yaitu Schopenhauer, yang mengatakan, begitu Anda mencoba memasuki pikiran pada kata-kata, pikiran itu tidak lagi benar. Pendapat filsuf mistik tersebut seolah-olah ingin mengatakan bahwa pikiran tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata secara akurat. Bagaimana? Apakah pembahasan ini sedikit rumit, membuat Anda pusing atau bahkan menolak untuk percaya? Silahkan ditulis dalam kolom komentar. Itulah pembahasan singkat pada video kali ini. Pembahasan ini hanya sedikit dari banyaknya pembahasan tentang pikiran dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang isi dari buku ini, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Nantikan video kami selanjutnya dan salam universal.